Mitra bisnis, setelah pemecatan Presiden ke-7 Indonesia Jokowi oleh PDIP, sejumlah partai politik, khususnya anggota Koalisi Indonesia Maju Plus menyatakan siap menjadi rumah baru bagi Jokowi. Apa komentar Anda atas fenomena ini? Silakan berikan komentar Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 08 16924 924. Pandangan Akong ya saya nggak bilang benar ya. Memang saya kan istilahnya ya, pandangan saya kan masing-masing boleh. Masalah dia sama PDIP, dia berdua baru tahu, benar nggak? Siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau lebih jelas kita percaya Tuhan, kan Tuhan lebih tahu, benar nggak? Iya. Lebih adil dong. Masalah dia kata mau dikipes didukung, udah Jokowi jangan. Nggak mungkin kamu jadi tiga periode presiden kan? Udah ngurusin cucu, membimbing anak sama Prabowo. Itu kamu punya mega proyek di IKN dilanjutkan, jangan sampai gagal, itu lebih malu, bener nggak? Itu lebih penting daripada lu dengerin orang partai. Dia kan ada udang di balik puyung highway-nya semua orang partai, bener nggak? Gak ada kerjaan punya tuh. Dia kan segelintir orang-orang tertentu, orang partai kita tahu kan. Ini kan rakyat yang nilai seluruh Indonesia. Jokowi kelebihan mana kekurangannya, manusia kan nggak sempurna semua. Udah nggak usah itu ngurusin anak, istri semua ya, bimbing anaknya yang wakil presiden sama Prabowo ngurusin supaya IKN sampai gagal. Itu yang paling vital buat saya, bener nggak? Udah nggak partai nggak ada habisnya, bener nggak? Itulah pandangan Akong. Sekian, terima kasih. Ya, sepertinya memang Kim Plusnya ya memang harus seperti itu dong. Karena kan mereka tentu pernah adanya jasa dari Pak Jokowi. Kalau mereka nggak mau membantu Pak Jokowi menemukan rumah yang tepat ya kebangetan namanya, Mbak. Cuman pandangan saya yang lucu dan anehnya si Buati ini loh. Kayak anak kecil gitu, berani mencatnya kalau setelah nggak ada apa-apa. Coba kalau emang berani mencat tuh kemarin tuh waktu beliau masih punya power jadi presiden. Coba berani nggak Buati mencat gitu. Sekarang setelah beliau Pak Jokowi udah jadi rakyat sipil biasa, baru dia tekan surat pemecatan. Jadi kan sebenarnya si Buati ini masih mengharapkan sesuatu gitu supaya timbal balik dari Pak Jokowi yang dia masih menjabat. Tapi kan ternyata Pak Jokowi tidak semurah itu. Karena mengeluarkan istian pada rakyat dan pada pemimpin partai. Karena selama ini yang terjadi adalah Buat ini kan menganggap semua kader itu sebagai petugas partai. Dengan Pak itu kan milik rakyat Indonesia, Mbak. Pak Jokowi itu petugas rakyat yang mewakili memenuhi semua kebutuhan rakyat. Jadi jangan bisa dianggap. Kecuali kalau orang-orang yang mau disebut sebagai petugas partai ya tidak lagi itu ceritanya depan rakyat Indonesia, tapi milik partai perorangan. Sebenarnya Pak Jokowi bilang bahwa partainya itu partai perorangan gitu loh. Karena jika kita masyarakat, makanya kita harus siap untuk terhadap masyarakat milik bersama. Karena nggak kita masyarakat dengan berbaik aja. Mbak, terima kasih. Itu pemecatan Jokowi dengan keluarganya itu kan wewenang dari PDIP. PDIP itu melihat waktu yang tepat. Karena waktu dia jadi presiden, kita menghormati PDIP, menghormati dia sebagai presiden. Karena presiden itu bukan punyanya PDIP aja. PDIP itu menghormati rakyat Indonesia, karena Jokowi waktu masih presiden dia milik rakyat Indonesia, milik negara. Dia kan termasuk orang yang dihormati. Tapi sekarang dipecat itu mungkin mempunyai kesalahan banyak. Ya itu wewenang PDIP, itu nggak usah ngata-ngatain, nggak usah, itu wewenang dia sebagai partai. Jadi sekarang udah nggak ada lagi hubungannya, udah berputus. Seperti kita masuk organisasi, kita melanggar aturan ARD, ART-nya, ya kita dipecat, itu wajar-wajar aja. Udah nggak ada lagi kita merasa bahwa ini begini, ini begitu, nggak bu. Ya udah dipecat ya udah, mudah benar. Ya itu tergantung Jokowi aja. Apa dia mau jadi negarawan, apa dia mau ngegrendotan lagi di partai yang lain, itu sepenuhnya wewenang dari Jokowi itu sendiri. Iya,
benar sih, urusan orang parpol itu urusan parpol intern sendiri. Saya bilang dari kemarin seperti itu. Dan kalau kayak mantan Presiden Jokowi dan keluarganya itu kalau dipecat, mungkin masih banyak parpol yang mau menerima. Karena di negara kita kan parpol banyak. Jadi kalau dipecat dari satu parpol, ya mungkin masih banyak yang lain mau menerima. Saya udah bilang kayak gitu kemarin. Karena itu masalah internal orang parpol sih. Kita kan di luar parpol, apalagi saya kan netral. Tapi yang lebih penting kan peninggalan beliau ya. Itu bagaimana sih pemerintahan 10 tahun kemarin. Kita kan tahu bahwa korupsi itu merajalela. Di mana-mana segala ini penuh dengan korupsi. Bahkan penerimaan murid baru PBDB kan penuh juga jual beli bangku sekolah di negeri kan, kemungkinan seperti itu. Bahkan pungli-pungli juga ada di sekolah negeri dan universitas, bahkan sekolah kedinasan kemungkinan. Contoh korupsi di berbagai lini ini yang selama ini menjadi semacam menyebar ke segala lini. Bahkan diduga ada pengadaan barang dan jasa di kementerian. Ini baru pengadaan barang dan jasa sedang diusut KPK itu totalnya 260 triliun rupiah. Itu jumlah yang besar. Ini baru pengadaan barang dan jasa. Padahal korupsi itu masih ada dalam bentuk lain di negara kita. Kemarin yang 300 triliun kan hukumannya sayangnya kalau ada korupsi gede-gedean hukumannya ringan. Di penjaranya sebentar, bahkan dapat remisi dan bisa bebas bersyarat. Lalu dendanya juga sedikit. Jadi begitu koruptor menjalani masa hukuman dan sudah saatnya lepas dari penjara atau dari lapas, dia bisa kaya raya makmur. Nah, payah-payahnya gitu, penegakan hukumnya ringan buat para koruptor. Padahal di satu sisi kita rakyat secara meluas dikejar-kejar pajak dinaikin terus gitu ya. Ini kan bukan 12% loh, 1%. Karena tadinya 11%, jadi 12%. Memang 1%. Tapi pajak yang 11% itu rakyat sudah pada kesulitan. Apalagi dinaikkan 1%. Intinya kan seperti itu. Karena keadaan ekonomi saat ini sangat sulit, benar-benar. Dan memang benar sih kata ibu-ibu atau siapapun yang suka komentar di sini, kalau para politikus tuh kalau lagi kampanye janjinya manis-manis, tapi begitu udah jadi, dilupain rata-rata ya. Jadi janji PHP aja itu, mau dia presiden, wakil presiden, mau kepala daerah, gubernur, bupati dan sebagainya, rata-rata begitu. Nah, bagusnya dari pemerintahan kemarin ada pembangunan infrastruktur, IKN dan kota-kota besar. Beliau luar biasa hebat ya, bagus. Alhamdulillah sih, memang kota-kota sekarang bagus. Tapi nggak tahu yang di desa ya, kalau di kota sih mantap gitu ya. IKN juga nih mantap nih, bagus. Dan kalau bisa sih continue pemerintahan sekarang. Tapi yang jujur dengan banyak korupsi ya di dalamnya. Dan memang setiap pemerintahan ada kelemahannya, tidak semuanya 100% bagus, 100% jelek, tidak. Makanya saya netral. Cuman yang kemarin ada bilang katanya di minyak, kalau jual beli minyak katanya minyak negara tuh ada yang minta komisi setengah US dollar mungkin per kiloliter. Saya kasih tahu kebutuhan minyak per hari di Indonesia seluruhnya itu kurang lebih 2 juta kiloliter. Lalu disuplai dalam negeri 500.000 kiloliter. Jadi kita impor 1,5 juta kiloliter. Kita ekspor ke misalnya ke Singapura yang mentah lalu dibuat di sana, jadi kita beli matangnya BBM. Ada juga yang diproduksi dalam negeri, kilang-kilang kita kan ada hanya beberapa. Nah, yang dikirim ini kalau ada dari luar negeri kita beli 4 kali lipat harganya yang matang, tadinya mentah. Kalau ada komisi mungkin pungli-pungli setengah US dollar, ya lumayan ya. Jadi nanti kalau dalam waktu 1 tahun aja udah bisa berapa puluh M atau berapa ratus M atau TT-an mungkin ya. Karena kan setengah dolar sekarang 16.000 rupiah per 100 dolar. Itu per 1 kiloliter, padahal kebutuhan 1,5 juta kiloliter untuk yang diproduksi, yang dari luar 1,5 juta kiloliter itu kan banyak sekali. Jadi ya itulah negara kita. Korupsi seperti ini dianggap biasa. Kalaupun ditangkap hukumannya ringan. Padahal ini uang pajak rakyat. Akibatnya yang kena pajak rakyat lagi. Yang kena BBM naik, BBM dibatasi rakyat lagi. Yang menderita rakyat lagi. Harga barang dan jasa naik, tembakau bisa naik, biaya ini dan itu naik. Ini kalau begini terus nggak bakalan pernah selesai. Kalau hukumannya ringan, tidak tajam, tidak berat, tidak membuat efek jerah. Kemudian seperti itu. Saya pikir kalau itu partai-partai gurem, bolehlah mereka merasa ada value added yang besar atas kehadiran seorang mantan presiden. Tetapi kalau partai itu partai menengah ke atas itu katakanlah kriterianya top 5 lah ya di
di Indonesia ini, partai ranking 1 sampai ranking 5, maka memasukkan orang dari luar, apalagi orang yang berpengaruh, itu berpotensi menciptakan sebuah chaos tersendiri. Paling tidak akan menciptakan chaos secara kultural. Karena bagaimana mungkin kalau seorang mantan presiden masuk tidak menciptakan chaos, karena ketua partai atau bendahara atau pengurus pusatnya, DPP-nya pasti pakewuh. Nih orang mau dijadikan jabatan apa? Mau dijadikan ketua umum partai, dia bukan kader dari awal yang memahami DNA partai tersebut. Mau dijadikan ketua dewan penasehat atau apapun lah namanya yang dibikin untuk memasaj ego, itu tentu pasti akan ada segan menyegan, pakewuh, rikuh merikuh gitu. Nah, buat sebuah partai, katakanlah partai A begitu, untuk apa harus membuat suatu di tahun 2025 ini atau 2024 akhir, untuk apa membuat suatu situasi yang unnecessary gitu, unnecessary noise bagi koordinasi partainya. Toh yang mereka harus lakukan sekarang ini bekerja, menikmati kemenangannya masing-masing, baik di kepala daerah maupun legislatif, bekerja dengan maksimal dan nanti mengkonsolidasi suara lagi. Nah, buat siapapun yang mungkin dalam tanda petik menjadi gelandangan politik, itu silahkan saja dicari partai-partai kecil yang memang membutuhkan pembinaan. Dengan begitu, partai kecil itu, partai gurem itu merasa dapat pembinaan, yang membina juga merasa apapun yang dia ucapkan atau apapun yang dia titahkan, apalagi seorang raja gitu, apapun yang dia titahkan orang akan manut-manut. Tapi kalau di partai yang Big Five ini akan menciptakan cultural adjustment yang tidak penting dalam kehidupan berpartai. Terima kasih. Ya, opini saya memang untuk terkait dengan beberapa partai yang siap menampung Pak Jokowi, sebenarnya memang sudah kelihatan dari beberapa bulan sebelum beliau berakhir masa penjabatannya ya, dengan tidak patuhnya beliau dengan arahan-arahan dari PDIP, kemudian adanya mungkin berpihak lebih kepada kader-kader partai lain. Jadi anggapan saya semoga kedepannya pejabat-pejabat publik siapapun itu tetap menjunjung tinggi sumpah, baik itu sumpah jabatan maupun sumpah profesionalisme yang sebelumnya sudah dilafalkan, sehingga publik pun atau masyarakat bisa percaya kepada pejabat-pejabat publik. Bagaimana mungkin secara logika pejabat publik itu dimunculkan atau didukung oleh partai tertentu awalnya, kemudian di tengah jalan tiba-tiba dalam tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepadanya, ataupun tidak loyal lagi gitu. Jadi bagaimana mungkin dengan partai pendukungnya saja sudah tidak jalan dengan secara benar, bagaimana mungkin dengan sumpah atau janji yang lainnya gitu. Pecat ya, ya dipecat ya, itu tata krama dan etikanya itu nggak ada, ya nggak, jenjangnya pun tidak ada. Kalau rekornya kelihatan nggak apa-apa, gaya-gaya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada etikanya ya kayak begitu jadinya. Tidak punya partai kan, jadi sekarang lontang-lantung. Sebenarnya malu kita punya sebagai rakyat punya mantan presiden ya, atau presiden keberapa saya nggak tahu deh ya. Mantan presiden jalan sana, jalan sini, cari sana, cari sini. Sebenarnya udahlah, lihat-lihat presiden kita terdahulu, mereka nggak menyibukkan diri. Sudah cukup, apalagi ini 10 tahun kan. Yang 32 tahun saja sudah nyantai saja dia. Ya nggak? Yang 10 tahun saja mereka masih kurang kayaknya mau nyari-nyari. 32 tahun aja sudah nyantai. Yang jadi wakil presiden 5 tahun saja sudah nyantai juga. Anak cucunya diurusin. Nah sekarang dengan dari anak cucu urusin mau ke sini mau ke sana, ya nggak? Jadi kembali lagi saya bilang, nah sebenarnya saya tidak mau berbicara masalah Jokowi ini. Sudah cukup lah, apalagi ada tinggal sisa-sisa satu ini nih. Siapa ini pembantunya
Presiden Prabowo ini. Itu saja, makasih. Saya senang sekali loh, mantap kalau dipecat. Nah, Aturan dari dulu waktu apa itu sudah nggak kelihatan ada etikanya, nggak ada apa namanya profesionalitas sebagai presiden, nggak komitmen sebagai petugas partai. Kan memang dia ditugaskan tuh oleh partai, tapi dia kan mengingkari itu kan waktu itu dia marah. Saya ini presiden kan gitu waktu itu waktu Bumi ngomong petugas partai. Lah kalau seperti ini ya mana ada etika. Kalau semua partai aja sudah mau nampung, berarti partai-partai itu jelas-jelas pada pengkhianat pada rakyat. Orangnya sudah jelas-jelas pengkhianat. Itu mau ditampung coba. Pakai logikanya kemana? Iya nggak? Terus saya gini loh, kenapa nggak dari dulu? Dari mantunya, dari anaknya. Kalau orang nggak pengkhianat, itu nggak bakalan seperti itu. Tahu pada ADART partai. Saya sendiri, aduh, prihatin loh ngelihat para pejabat itu saat ini. Sampai sekarang kemarin itu saya juga nggak milih. Jadi apa? Milih ngapain? Nggak ada artinya. Dipilih kayak gitu, nggak punya komitmen pada rakyat. Jadi yang ada itu pengen berkuasa rakus dan ya itu deh pokoknya nggak bisa ngomong lagi lah saya sampai jenuh gitu loh, kenyang jadi ngelihat aduh pejabat-pejabat kayak gini. Kadang-kadang jengkel, tapi ngapain jengkel? Cuman pengen ketawa aja gitu. Ketawanya apa? Orang-orang kayak gitu, apa sih yang dicari hidup ini? Kayak orang nggak mau mati aja, gitu loh. Coba kalau orang-orang ingat mati, pasti nggak mau berbuat yang korupsi, yang apa, yang taat pada Pancasila. Pasti dia tidak akan mengkhianati Tuhan. Coba, sila pertama ketuhanan, ya kan? Tapi dia berkhianat pada Tuhannya. Atas demi Tuhan, demi apa? Tapi ya itulah yang dijalankan. Gak ada yang benar. Cuma saya berdoa aja pada pejabat, mudah-mudahan pada tobat di jalan yang Tuhan. Jadi masyarakat itu nggak kasihan yang dibawa. Saya justru menghimbau kita mesti banyak bersuara. Ya, jangan takut, jangan malas. Karena ini masalah bangsa. Kita ini ketemu orang yang nggak tahu malu itu mesti disuarain terus. Ya, ini rusak. Jadi jangan dipikir cuma bangun tol panjang-panjang ya. Itu udah berjasa. Itu yang dibangun itu mental bangsa ini dulu. Supaya benar. Kita lihat sekarang apa jadinya. Itu polisi ada yang begal rampok mobil orang, tembak orang, itu orangnya mati. Terus ada yang tembak anak kecil. Mau jadi apa kita ini? Karena atasnya nggak benar. Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya itu nggak urusin mental, ya rusak ke bawahnya. Pada ikut. Bapaknya udah boleh kok begitu. Jadi ngeri. Kalau kita ngomong kalau ini diterusin begitu ya, rusak ini bangsa. Jadi jangan cuma mikir kita tolnya udah sekian ribu, buat apa? Kalau bangsa ini nggak punya mental yang kuat. Makasih. Topik, gue bukan pro Jokowi, gue juga nggak terlibat di partai, netral aja gitu, bro. Cuman kasih komentar, ada balance-nya aja, ya nggak? Sekarang gini, parpol, memang ada yang beres. Kita jujur aja ngomong. Baiknya cuma lagi mau kampanye aja. Waduh udah kepilih, pejabat kelakuannya udah yang kayak punya negara, bro. Lu mana bisa, jagoan dia. Katanya wakil rakyat, tapi dia yang majikan, ya nggak? Semua partai. Jadi partai buat apa? Buat ngumpetin kejahatan. Kalau ngomong-ngomong, lu masuk partai, fair-fair ngomong aja, ya nggak? Tambang ilegal, ayo sebut aja siapa ya? Pasti masuk ke sono supaya aman, ya nggak? Kayak Tom Lembong ketangkep, tapi ketua partai kagak ketangkep. Padahal impornya jauh lebih gede, ya nggak? Nah, jadi kalau ditanya parpol, udahlah sama aja, ya nggak? Mau ngomong, terus kalau udah berkuasa semua pejabat, ya nggak? Udah yang nikmatin siapa? Mereka, kita rakyat. Ya, jongos bro, ya nggak? Jadi mereka yang nikmatin, kita mah kagak dapet apa-apa sekarang, enggak. Mereka yang dapat duit banyak. Ayo sekarang kita ambil contoh. Sebelum ini, ada nggak yang berani koar-koar? Gue kulitin dikit aja. Petrol dibubarin, fee-nya berapa? $0,5 per barel. Iris aja tipis. Yang mau kulitin monggo, ya nggak? Berapa tajir itu?
Ada nggak rakyat yang teriak jutaan dolar itu korupsi bukan? Siapa yang mau bunyi? Ya nggak? Yang ini kita sebut Mulyono, anak-anaknya dia dimasukin, ya nggak? Nah itu juga kita nggak tahu lah. Jadi ayolah, be fair. Kita juga tahu Petral itu gimana. Terus Freeport mau tanda tangan kontrak, emang nggak ada duit, bro? Nggak? Itu duit disimpan di mana? Ayo dah, pendengar yang lain kalau bisa kulitin, kita kulitin, ya nggak? Iya. Jokowi dulu mungkin benar mau ngawinin Ganjar sama Prabowo sebelum anaknya naik, ya nggak? Cuman ngotot, yang mau RI 1 tuh ngotot-ngototan, satu pemenang, satu senior, ya sampai nggak beres lah, ya nggak? Ya, nah sekarang dia satu-satunya presiden yang bukan ketum. Jadi matilah diinjak sama ketum. Makanya gue balik lagi ke parpol, bener nggak? Kalau lu dinaikin terus, lu harus balas jasa karena lu bukan ketum, ya nggak? Kalau udah diminta, gue minta menteri 5, nggak mau tahu, minta menteri 10. Waduh, kacau negara ini kalau dibikin. Kalau partainya kayak begitu, bukan, ayo lu kerja yang bener, ya nggak? Bukan urusan menteri, ya nggak? Lu kerja buat rakyat, ya nggak? Jangan rebutan menteri, rebutan kursi kan udah kelihatan di situ. Ngaco semuanya. Ganjar juga kepleset soal sepak bola, ya nggak? Nah, itu udah kemana-mana deh tuh barang. Jadi, aduh, balance lah kita masih manusia, bener nggak? Nggak ada yang sempurna, ya nggak? Dia ada sisi plus, ada sisi negatif, ada. Tapi korupsi yang kemarin pada berani kulitin kagak itu, yang gila-gilaan. Ada jatah daging lah, ada jatahnya duren lah. Itu korupsi gila-gilaan dulu. Partang kan, nggak? Nah, kita sih berharap sekarang kan ada Kim. Kalau Jokowi mau hapus dosa-dosanya, istilahnya ya, ayo coba dia publish, dia push Prabowo, RUU-nya dia golin itu semua, nama dia pasti wangi. Aja bro. Cacing loncat banyak di jalanan. Cakep. Kemarin dipecat, sekarang buat rebutan. Kalau buat rebutan ya pantas saja kan. Ini kan yang rebutin ya orang yang udah berjasa. Sebelum Pilpres pun dia udah rebutin kan. Contohnya tahu-tahu Gibran dicalonin wapres, langsung naik panggung di itu jaket kuning, dengan pongahnya jaket kuning, merasa paling berjasa, dan tidak nggak merasakan bahwa itu kadernya partai lain. Setelah itu dia keluar-keluar, ayo Partai Merah coba cari kader yang muda-muda. Loh, kader mudanya udah diambil sama dia walaupun melanggar konstitusi kan gitu. Nah sekarang dengan adanya itu kan mereka semua menang banyak nih. Golkar menang, juara 2, Gerindra ketumnya jadi presiden, kemudian si PAN, ya wajar dong kalau dia sekarang politik balas budi, walaupun itu tahu sama di mulut sama di hati sama atau enggak, kita nggak tahu. Karena apa? Karma itu tidak akan lama. Karma pala, kalau orang Jawa itu karma pala itu cepat banget. Jadi ya wajar aja lah mereka merebutkan itu. Dan ada lagi partai satu lagi yang dulu milik Jokowi, itu partai apa itu? Betul. Itu dari 2% jadi 3% walaupun nggak masuk Senayan. Kan udah punya Jokowi. Tinggal pilih dong. Iya, kalau di istilah di YouTube tadi saya dengerin partai sepak hitam, nggak tahu apa itu maksudnya. Biasa aja lah, Napoli itu ya gitu. Oke. Gue masih heran nih bro. Lu tau gak heran kenapa? Kok Jokowi itu begitu menarik untuk dibahas lagi ya bro? Padahal presiden bukan, ketum juga bukan. Kenapa sih kok masih begitu menarik bro? Udah jadi rakyat biasa ya terserah dia lah. Ntar dia mau merapat ke partai kek, mau bikin partai perseorangan kek, ya udahlah biarin aja bro. Kan di sini masih banyak yang ternongok perasaan kayaknya. Yang gara-gara anaknya, ya kenyataan kan ya anaknya jadi wakil presiden sekarang, kenyataannya begitu. Benar. Mau apapun kan begitu kan. Jadi bro, saya pikir kita juga harus melihat sesuatu secara objektif lah ya. Seperti kejadian yang udah lewat, yang dibilang pamannya MK lah, Mulyono lah. Padahal banyak yang tahu nggak, Pilkada Jakarta itu kalau nggak gara-gara MA tiba-tiba memihak ke partai yang nggak bisa ikut atau mencalonkan,
tiba-tiba jadi bisa kan? PDIP toh? Kenapa kok nggak ada yang bilang waktu itu kan masih presidennya Jokowi? Kok tidak ada yang bilang itu memihak ke PDIP? Sehingga aturannya dirubah, sehingga bisalah yang namanya Pramono dan Rano Karno dicalonkan oleh Megawati. Iya kan? Kan itu kan. Kalau kita mau bilang fair ya, kalau kita bilang ada intervensi ya. Termasuk juga sebelumnya anaknya Kaisang digadang-gadang mau jadi calon, tiba-tiba di blok, nggak bisa. Nah, saya pikir ayolah kita semuanya melihat nggak baik juga seorang presiden ketujuh ada yang nggak puas ya monggo-monggo aja, tapi kalau sampai terlalu banyak kejelekannya ya saya pikir juga harus fair. Yang baik yang udah pernah dilakukan juga harus kita hargai. Saya selalu mengatakan bahwasanya itu di tangan Pak Jokowi yang digadang-gadang pertama itu revolusi mental itu nggak berhasil. Betul. Nah ini mudah-mudahan di Prabowo sama Gibran ini bisa segera terrealisasi. Yaitu apa? Salah satunya yang ditunggu yaitu rancangan undang-undang perampasan aset. Betul, Pak. Itu kan banyak partai yang masih mau veto. Salah satu yang bilang Korea itu katanya terakhir ini buat dengar beritanya katanya juga udah mau keluar dari PDIP katanya. Yang dia sempat bilang, lah kalau ketua umum nggak diminta izin, kita bisa apa? Anggota DPR RI, ya kan? Itu kan artinya partai politik itu begitu peran itu begitu luar biasa. Sementara Jokowi waktu itu ketumbukan apapun bukan, sehingga sepertinya ya tanda kutip diajak-ajak terus. Tetapi hari ini kalau begitu banyak partai yang mau mengundang Pak Jokowi masuk, artinya kan beliau begitu banyak yang hargai. Ya kan, itu kan kenyataan. Jadi kita bukan membela Jokowi atau enggak, tetapi ya kita juga harus belajar lah. Kita juga harus bisa menghargai. Dan buktinya Bro Benny sama Pas FM mengangkat lagi tema ini. Angkatlah yang perampasan aset lagi nih. Iya, siap. Digaungkan tiap hari bro, supaya Prabowo sama itu kupingnya itu agak pengen. Iya, betul. Partai politik juga itu penting itu saya kira bro. Kalau anak kamu nggak mau nurut, salahkan presiden ya. Karena ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kepalanya presiden, bukan bapaknya. Jadi kamu nggak salah, kamu punya anak aja yang banyak. Gini ya, itu tadi kan udah banyak yang membahas tentang Jokowi diminati. Sekarang saya tidak membahas Jokowi diminati, tapi saya membahas dipecatnya itu alasannya adalah melanggar satu, memalukan karena demokrasi dihancur leburin dan mempengaruhi MK. Oke? Pertanyaan saya, pada saat Gus Dur menjadi presiden, Ibu Megawati mempengaruhi atau memberontak karena Gus Dur sudah memilih Khairuddin Ismail sebagai kepala kepolisian, tapi Bu Mega melakukan insubordinasi. Pembangkangan terhadap Gus Dur. Apakah itu namanya bukan merusak demokrasi? Selain yang selama ini saya sudah mengutip bolak-balik bahwa Gus Dur dikudeta oleh Amin Rais dan Megawati. Lalu tidak berhenti sampai di situ lagi. Bahkan yang lalu dengan menggunakan kasat mengarahkan TNI ke istana. Apakah itu tidak ada ahli hukum yang mengomentari seperti kata Pak Heri atau siapa yang terakhir itu ya? Kenapa kok nggak ada yang bicara gitu ya? Nah, kalau Pak Jokowi ngomong mempengaruhi MK, bukankah Pak
bekasnya MK itu siapa, Bung Benny yang orangnya kalem itu sudah mengatakan beliau sudah menyelidiki tidak ada uang aliran dana dari istana ke MK, tidak ada intervensi dari istana ke MK dan itu sudah dibuktikan dan diselidiki oleh yang itu loh yang lalu dia yang ngurus tentang akhirnya memecat Pak JA, menggusur, ya pokoknya yang gusur itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kok kenapa ngikutinya setengah-setengah seperti kata Pak Heri tadi, pada saat pilkada MK memporak-porandakan bahwa boleh ikut tanpa suara nol pun boleh mengajukan kepala daerah, kok tidak ada yang rame? Dan akhirnya PDIP jadi di sini kesimpulannya adalah yang membuat berisik negeri ini itu adalah orang-orang yang kalah, tidak bisa terima dengan kekalahan. Kalau enggak, hidup kita itu tenang sebenarnya. Pertanyaan saya, karena ini businessman opinion, bahwa bagaimana caranya kita itu bisa menarik investasi kalau cara berpikirnya seperti ini. Dan lagi pula investasi itu dibutuhkan. Kita lihat aja investasi yang masuk kebanyakan adalah investasi yang padat modal. Jadi karya, maksudnya kebutuhan tenaga kerjanya lebih kurang. Kenapa? Karena takut. Terima kasih. Sama sekali tidak heran kalau partai-partai memperebutkan Pak Jokowi, karena walaupun ada haters, tapi faktanya 80% masyarakat Indonesia menyukai beliau. Jadi siapapun partai yang beruntung bisa menjadi pelabuhan Pak Jokowi pasti diuntungkan. Tetapi jujur saya berharap Pak Jokowi sebaiknya tidak bergabung dengan partai manapun. Sebaiknya beliau menempatkan diri sebagai bapak bangsa, berada di atas luar seluruh partai, supaya suaranya beliau itu masih banyak yang dengar sebagai suara anak bangsa, bukan anak partai atau petugas partai. Terima kasih. Itu partai di Indonesia, hampir semua partai itu tidak ada kawan dan lawan yang sejati, yang ada kepentingan. Apa kepentingan? Iya. Mas Jokowi itu di PDIP bukan, maaf ya, hanya petugas partai loh. Mbak Minta kan bukan dari kader partai, hanya petugas partai presiden. Itu kan salah, Mbak, nyakitin. Harusnya kader terbaik dari PDIP ala Jokowi dari sekarang wali kota Gubernur sampai presiden, harusnya begitu. Ini sudah salah kaprah. Makanya saya katakan partai Indonesia tidak ada kawan, yang ada kepentingan. Untungnya Pak Jokowi namanya masih baik sekarang. Dia ditekan berkali-kali, melejit, masih melejit. Tapi tadi Mbak ngomong semua partai bisa menerima gimana? Memang dia banyak membangun, iya. Hanya masalah hukum, Mbak, agak terserap zamannya Jokowi, terutama KPK. Hukumnya agak rusak, iya. Polisi iya, jaksa iya, hakim iya. Sampai bekas PDIP buka Marah Sirait, siapa yang bisa nerima menangkap Harun Masiku dapat 8 miliar. Ini bekas anggota PDIP yang keluar di PDIP loh, Mbak. Ini terima kasih, sekian. Politik kita panggung kemunafikan. Pemimpinnya banyak kebohongan. Dari mobil SMK, IKN dan proyek PSNT 2. Itulah potret Indonesia.
Kasihan dia. Papa. Oke. Jadi begini, saya pernah mendapat pencerahan dari bidang spiritual ya. Jangan bilang agama, saya nggak ngerti, saya goblok soal agama, Mbak Mary. Jadi diindikasikan bahwa tanda-tanda orang munafik, satu, kalau bicara dia dusta. Dua, kalau berjanji dia ingkar. Yang ketiga, nah ini yang paling parah ini, kalau dipercaya dia khianat. Nah tuh, silakan dianalisa siapa yang saya maksud itu. Kemudian kita bicara bencana ya, virus COVID-19 itu kan bencana ya. Tapi ada lagi bencana yang lain, Mbak Mary, yang lebih berat. Ya, nggak lebih berat barangkali, ya berat juga lah. Namanya virus kebu. Apa itu virus kebu itu? Kebu gede kan, virus kan kecil. Virus kebu ini adalah virus kebohongan, kebodohan, dan kalau kawin dua-duanya itu kebohongan dan kebodohan, hasilnya adalah kebobrokan. Semuanya kebo semua itu. Oke. Jadi ya yang mendukung ya silahkan. Nah, jadi pendapat saya begini ya, Jokowi itu masih punya istilahnya mutiara hitam gitu ya, punya nilai jual tinggi, apapun yang sepertinya yang disentuh itu menjadi kayak di Jawa Tengah gitu, bahwa kalah di Jakarta kenapa mungkin juga Pak Jokowi nggak terlalu all up mendukung Ridwan Kamil, karena bagaimanapun itu Pramono adalah orang dekatnya Jokowi, personal, bukan via partai ya, bahwa Pramono tunduk pada partai iya, tapi secara personal saya yakin hubungan mereka beliau berdua itu sangat baik. Bahwa Jokowi dipecat oleh PDIP bukan karena beliau tidak berbudi, tidak apa, tapi itu karena lebih ya seperti kata Pak Jokowi, partai perorangan. Itu sangat benar. Satu contohnya masih apa ya, sangat real. Waktu SBY mencalonkan diri kemudian kalah, Mega kalah, sampai hari ini bersalaman aja nggak mau. Itu personal atau kelembagaan? Di mana kenegarawan Megawati ya? Apakah SBY mencalonkan diri salah? Ibu Mega nggak boleh kalah, itu kan sudah nggak fair dari segi itu. Yang terakhir ini kabarnya kalau Hasto mau ditangkap, maka dia akan menghadap KPK. Jadi sampai KPK ketakutan loh. Kalau saya melihat kok KPK jadi keder gitu loh. Saking powerfulnya Megawati, itu berarti perorangan lagi. Hukum di Indonesia tuh bukan undang-undang apa ya, 45 atau sekarang sudah 46 atau 47 ya, saya juga nggak tahu. Tapi hukumnya sudah Megawati sekarang. Apa yang Megawati katakan itu berlaku. Buktinya KPK kok keder gitu. Kok nggak berani gitu loh, jadi ketakutan. Siapa polisi berani, Mega datang. Polisi aja tunduk loh sama Mega. Jadi bahwa Jokowi melawan itu, banyak orang menghina-hina Jokowi. Saya sendiri bukan pendukung atau cinta buta sama Jokowi, enggak, tapi simpatisan ya. Melihat dijolimi begitu, dilecehkan begitu oleh sebuah orang ketum gitu loh. Itu wajar kalau Jokowi melawan. Bahwa cuma berjasa PDP, enggak lah. Buktinya Ganjar kan nggak menang juga atas dukungan PDIP, restu Ibu Mega. Jadi nggak jadi. Bahwa Jokowi jadi itu ada kontribusi, punya daya jual tinggi. Bahwa PDIP juga dapat manfaat, dapat menteri banyak, 9 tahun senang, pesta pora. Kemudian 1 tahun karena melawan, lalu Jokowi di framing pengkhianat, menjual bangsa. 9 tahun kemana gitu loh. Jadi benar-benar partai perorangan. Terima kasih. Saya berpendapat ya, dalam hal ini kita sedang melihat catur tingkat dewa lagi nih dari seorang bapak mantan presiden kita. Jadi kalau saya melihatnya, kemungkinan besar ini memang ditunggu-tunggu untuk dipecat. Supaya kenapa? Supaya bapak ini bisa menyatukan koalisi besar yang sekarang terbentuk. Nah,
Kalau menurut saya sekarang ini kan kita sudah jengah melihat berbagai partai yang begitu banyak ya. Nah, dengan momentum seperti ini saya rasa mungkin yang besar-besar ini membuka pintu sebesar-besar buat Bapak Presiden, mantan Presiden kita. Mungkin ya nanti akan disatukan semua sehingga jadi 2 partai besar saja. Mungkin seperti itu, ke arahnya. Jadi kita tunggu saja gebrakannya seperti apa. Ya semoga tujuannya tetap membawa bangsa kita lebih baik. Saya rasa itu ya pendapat saya. Baik. Petugas partai itu bukannya petugas di partai itu mewakili rakyat. Nah, rakyat itu adalah yang menyerahkan kepada partai. Jadi petugas partai itu adalah petugas dari rakyat. Itu perwakilannya seperti itu. Bukan petugas dari PDIP, bukan. Itu salah pengertian. Dan juga Lari bilang katanya dihina-hina, bukan itu yang jadi permasalahan yang fundamental. Yang fundamental itu Jokowi pengen 3 periode. Dia bilang 2 tahun COVID dia nggak bekerja apa-apa, dia minta mengubah Undang-Undang Dasar 45 yang 2 periode menjadi 3 periode. Minta Megawati, karena Megawati pada saat itu itunya banyak anggota. Pak Jokowi kan istilahnya kan Raja Jawa, dan kita harus akui itu. Tidak bisa tidak akui Raja Jawa, tapi Raja Jawa yang baik. Benar nggak? Nah, kalau soal dipecat Megawati itu kan hal biasa, karena beliau kan sudah tidak satu jalan lagi dengan visi misinya, mungkin petinggi-petinggi PDIP dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi itu orang baik, pembangunan di mana-mana, rakyat semua senang, tidak korupsi. Beliau sebelum menjabat presiden juga sudah ada uang kan, pengusaha mebel. Jadi tidak masalah sebenarnya. Kalau beliau mau merapat ke siapapun pasti diterima, mau Demokrat, mau Gerindra. Tapi kan beliau punya perhitungan yang sendiri. Kita tidak seorang pun tahu. Tapi yang saya mau garis bawah di sini pada intinya, waktu beliau menjabat sebagai presiden itu kita banyak kemajuan. Itu satu. Yang kedua kan pembangunan di mana-mana. Nah, begitu, hanya begitu. Kalau yang lain-lain bilang Pak Jokowi beginilah, begitulah, yang hal negatif, ya saya pikir ya kita mengaca diri sendiri dulu, apa sudah kita buat buat negara ini. Diri sendiri, Anda sudah buat apa? Kalau masih belum buat apa-apa, janganlah negatif sama orang. Sebenarnya PDIP itu harusnya berterima kasih loh pada Pak Jokowi. Karena kan dari 2004 sama 2009 kan sempat redup. Dan yang menyinarkan kembali kan dari Jokowi. Karena apa? Sewaktu pemilu di 1999 itu yang seharusnya PDI yang jadi presiden, tapi dengan rekayasa Amin Rais, maka diambil Gus Dur yang jadi presiden. Nah, itu memang sudah diatur ya oleh Amin Rais dan Megawati. Nah, sampai 1 periode Gus Dur menjabat, akhirnya ya karena karena emang Gus Dur nggak melihat ya, karena di depan jurang itu akhirnya Amin Rais didorong dan akhirnya naiklah Megawati. Simpatisan PDI sangat senang sekali, jadi sangat senang sekali, termasuk saya, bangga ketua umumnya bisa jadi presiden. Tapi nyatanya itu semua jadi kecewa. Karena apa? Megawati itu ini nggak ibarat kalau dulu ada slogan ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, ini Megawati lebih kejam dari ibu kota. Karena apa? Rakyatnya nggak boleh hidup kaya gitu loh, hidup senang. Dengan apa? Terutama buruh, dengan mengeluarkan undang-undang tenaga kerjaan kontrak dan outsourcing. Itu yang bikin rakyat kecewa. Makanya di 2004 dan 2009, walaupun 2004 dia memakai wakilnya dari ketua PBNU, Hasyim Musyadi, nggak ada tuh kaum Nahdliyin yang memilih dia kan. 2 kali itu kalah. Nah di situ redup sebenarnya udah PDI suaranya. Nah pinter memang ini PDI ya, Bu Mega, karena politisi handal, dia mencarilah kader terbaiknya, yaitu diambil Pak Jokowi Bang Solo untuk mengurus Jakarta. Yang pada waktu itu istana sering kebanjiran dari tahun ke tahun, bisa diselesaikan. Nah di 2014 ini andaikan Megawati maju jadi pilpres, jadi presiden gitu, otomatis rakyat masih ingat dengan
masalah undang-undang tenaga politik waktu itu, makanya diangkatlah Pak Jokowi. Nah, orang di situ nggak lagi melihat bahwa Pak Jokowi ini kader PDI, hanya melihat sosoknya saja. Akhirnya terpilihlah oleh rakyat. Nah, di situ awal kecemburuan dari Megawati. Karena di mana-mana rakyat banyak membicarakan Pak Jokowi. Sementara Megawati yang mengusung nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diomong-omongin. Akhirnya keluarlah statement bahwa presiden itu petugas partai. Itu karena cemburuan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Dan ini tidak diambil pusing oleh Jokowi. Kenapa? Jokowi mengharapkan ada periode kedua. Setiap kali ketemu Bu Mega dalam acara Munas atau apa, cium tangan apa, hormat. Dan yang pintar adalah Pak Jokowi ini tidak mengeluarkan undang-undang Omnibus Law itu di periode pertama. Karena apa? Ini takut menjadi senjata waktu kemarin bisa senjata dari Bu Megawati. Kalau itu dikeluarkan di periode pertama, undang-undang Omnibus Law itu pasti nggak terpilih ke periode kedua. Makanya dikeluarkan di periode kedua karena nggak ada periode ketiga. Nah, di situ bukannya Megawati berbaik hati kepada Pak Jokowi, menghargai bahwa dia presiden, malah tambah memusuhi dengan mengatakan, dengan nyinyirnya katanya Pak Jokowi tanpa PDIP nggak jadi apa-apa. Itu yang membuat Pak Jokowi itu jadi sakit hati. Akhirnya mengambil alih, padahal waktu pencalonan Ganjar itu pertama kali yang mencalonkan itu Pak Jokowi untuk dicalonkan, bukan siapa-siapa. Dan ini saya hanya ingatkan ya kepada politik-politik PDIP, Anda itu berhati-hati. Semenjak Pak Jokowi jadi presiden, politisi dari PDI yang tersangkut kasus-kasus hukum itu semua aman. Saya yakin semua aman, itu semua ditutupi. Berikut kayak Harun Masibu bisa sampai dari Jokowi lengser nggak tertangkap, nggak terdengar. Dan saya yakin nanti di 2005 itu pasti akan dimunculkan. Jadi itu kalau semua Harun Masibu akan muncul, dia akan bernyanyi itu pasti. Yang engkau janjikan, neraka yang ku dapatkan. Nah, itulah analisa saya sih kalau itu paling nanti larinya ke Golkar, karena kan Golkar memang kan ada terbuka gitu. Itulah bedanya, katakan bedanya Golkar sama PDIP. Kalau Golkar itu kan sebetulnya itu peluang bagus, jadi main dua kaki PDIP. Dan PDIP rupanya orangnya komitmen, nggak mau main dua kaki kan. Gitu, jadi ya nggak kayak Golkar, PKS itu kan kerjanya main dua kaki gitu. Satu gagal, satu dapat wakil, lumayan. Terima kasih. Kalau menurut saya di Jokowi itu kurang konsisten gitu ya. Katanya kan kalau sudah mau pulang ke Solo gitu, kenapa sekarang ikut-ikut partai lagi, nanti ikut-ikut lagi cawe-cawe gitu. Mungkin kalau jadi kader partai kayaknya kok kurang cocok ya, jadi turun derajat gitu ya. Mungkin kalau dulu kan tim itu yang bentuk juga Jokowi, mungkin ya sekarang mau menerima dia gitu. Terima kasih ya. Saya pikir sih sebaiknya Jokowi jadi negarawan aja deh, ya. Nggak perlu masuk ke ke Golkar atau ke Gerindra untuk tunjukin kepada warga dan masyarakat bahwa selama ini yang suara sumbang mengenai beliau itu nggak benar gitu. Jadi paling bagus adalah menjadi dan juga memberikan contoh untuk presiden-presiden berikutnya. Kalau yang sudah mundur, sudah tidak jadi presiden, jadi negarawan, cukup di belakang aja gitu. Jadi nggak perlu sampai harus tampil lagi gitu. Sama aja kayak seperti kita lihat di Singapura, Lee Kuan Yew gitu kan. Nah, dia nggak usah menjabat itu, meskipun Lee Kuan Yew masih ada menjabat sebagai menteri senior ya, tapi kan secara praktis nggak ada gitu. Dan saya pikir ini juga perlu supaya masyarakat kita tahu, dan mereka akhirnya malu sendiri yang selama ini suara sumbang mengenai
Jokowi itu kalau saya jadi beliau saya akan lakukan seperti itu. Dengan usia seperti sekarang ya apalagi yang mau dicari beliau. Kan udah dapat semuanya kok. Udah yang paling the best udah dapat. Untuk apa jadi ketua partai lagi di salah satu partai? Toh anaknya juga udah jadi wakil presiden. Untuk ke depan 10 tahun lagi mungkin bisa aja jadi presiden itu. Saya pikir sih cukup ya kalau untuk nggak usah ikut-ikutan lagi lah. Terima kasih. Terima kasih atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.